Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Kita berdoa dulu ya. Iya. Kita mulai. Urini presensi dulu hari ini. Presensi hari ini sedikit berbeda anak-anak. Kalau kemarin jawabannya hadir saya, sekarang adalah menyebutkan nama makanan terakhir yang kalian makan. Contoh, Andini, bakso Bu. Paham? Ingat makanan yang terakhir kalian makan? Bagus. Akmalul Wildani, mie goreng. Setiap hari makan mie? Tidak. Alzadwi Wantoro, nasi jagung. Amanda, keterangannya? Izin. Ada suratnya ya? Baik. Andini Vira Kartika, nasi goreng. Ini masakan sendiri apa orang tua yang membuatkan? Mama yang masak. Ayunda Dewi, sama. Azam, mie Indomie. Citra Nur, ayam goreng. Davin Sadam, mie goreng. Baik, presensi sudah anak-anak. Sekarang biar lebih semangat, yel-yel bahasa Indonesia. Kelas 8C, mana suaramu? Ini dia. Bahasa Indonesia. Tepuk tangan. Baik, silakan duduk kembali. Kita ice breaking dulu ya. Di sini Bu Rini menyediakan 3 gambar. Konsentrasi. Ada 2 gambar yang hampir mirip. Ternyata di dalam gambar ini ada 10 perbedaan. Kalian amati 5 detik dari sekarang. Sudah ketemu? Silakan maju. Ayo. Ayo yang lain, yang menemukan. Ya, bagus, ada di ekor. Ayo, ada lagi? Ya. Kurang 1 lagi. Anak-anak, kita sudah melakukan ice breaking, kita akan memasuki tahap pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah Bu Rini mengharapkan kalian mampu dan bisa menganalisis struktur teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan teks LHO. Bagus. Nanti di dalam kegiatan hari ini kita akan melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama, kita akan menganalisis struktur teks LHO secara bersama-sama. Yang kedua, kita akan melaksanakan atau menganalisis struktur teks LHO mandiri secara berkelompok. Sudah siap? Siap. Siap, baik. Anak-anak, pernahkah kalian membaca teks LHO? Pernah. Pernah, di mana? Di buku paket. Judulnya apa? Sepeda motor di Indonesia. Berarti itu pelajaran kemarin ya? Ya.
Oke. Sepeda motor di Indonesia. Adakah yang masih ingat informasi penting apa yang kita dapatkan dari sepeda motor di Indonesia? Ya. Manfaat sepeda motor bagus, masih ingat. Ada lagi? Ya. Jenis-jenis sepeda motor bagus sekali. Kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Untuk struktur tag LHO atau laporan hasil observasi kan ada 3. Tapi Bu Rini lupa. Apa saja ya? 1. Saya Bu. Ya. Definisi umum. Definisi umum. Ada lagi? Nomor 2. Pinter, deskripsi bagian. Kurang 1 lagi. Kesimpulan atau penutup. Kesimpulan atau penutup. Terima kasih sudah mengingatkan Bu Rini semuanya di sini. Tepuk tangan dulu. Bu Rini akan menyiapkan 1 tag LHO. Untuk yang kelinci, Bu Rini menyediakan 3 paragraf di sini. Kita akan belajar menganalisisnya, memasukkan ke dalam strukturnya. Masih ingat kemarin ya, pelajaran kemarin ya? Baik. Kita menganalisis dulu di paragraf 1. Yang sudah dibaca temanmu tadi. Silakan dibaca ulang sekilas saja. Kira-kira dari paragraf 1 ini, informasi penting apa yang kita dapatkan? Ya? Jenis-jenis kelinci. Dibuktikan dengan mana? Ini ya. Kelinci liar atau bebas. Bagus. Ada lagi informasi penting? Ya? Tempat hidupnya kelinci. Bukti paragraf atau katanya mana kalimatnya? Hidupnya di Afrika sampai ke bagian Eropa. Bagus. Ada lagi yang kita temukan informasi yang ya, silakan. Jelaskan nama objek. Nama objek. Nama objeknya tadi apa? Kelinci. Bagus. Apa yang dikatakan teman-teman barusan yang disampaikan benar enggak ya? Benar tidak ya? Kita lihat. Benar sekali. Kita kasih tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya kita masuk paragraf 2. Definisi umum ya. Berarti ini tadi yang disampaikan temanmu 3 tadi termasuk definisi umum atau pembuka. Paragraf 2. Silakan dibaca sekilas kembali. Dari paragraf 2, hal penting apakah yang kita dapat? Baik anak-anak, di sini Bu Rini menyediakan 4 minat. Ada olahraga, musik, makanan, dan media sosial. Bu Rini menginginkan kalian berbaris ke depan berdasarkan minat yang kalian sukai. Yang benar-benar kalian sukai dalam 4 minat di depan ini. Paham maksud Bu Rini? Baik, nanti baris sebelah sini yang pertama itu baris olahraga. Yang kedua, 3, dan terakhir Media sosial. silakan maju berdasarkan minat kalian. Terserah kalian apa, pokoknya sesuai minat, sesuai kesenangan kalian. Sudah? Baik, langsung Bu Rini tunjuk ya kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1. Belakangnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Belakangnya berarti kelompok 4. Makanan, makanannya sedikit sekali nih, gak apa-apa. Makanan berarti termasuk kelompok 5. Bagus. Terakhir kelompok 6, media sosial. Silakan setelah kembali ke tempat duduk, kalian langsung bersama kelompok. Paham ya? Siapkan HP kalian, silakan.
Kalau kurang kursinya ini ada, silakan. Yang cowok mungkin Kunto bisa ambil dari sini. Kurang berapa di situ? 2. Tasnya ditaruh di laci, tasnya ditaruh di laci. Gak apa-apa, ini taruh di laci, gak apa-apa. Baik, kalian sudah membentuk kelompok berdasarkan minat. Selanjutnya, Bu Rini nanti akan membagikan LKPD tugas kita hari ini anak-anak. Di sini nanti diisi. Yang pertama adalah minat. Kalau kamu tadi minatnya olahraga, berarti yang dicentang adalah olahraga. Selanjutnya, berdiskusilah dengan kelompokmu untuk memilih kode suka-suka yang mana. Kode suka-suka yang mana, Bu? Baik, Bu Rini sudah menyiapkan barcode. Ini Bu Rini kasih nama kode suka-suka. Kenapa? Karena nanti kalian memilih sesuai kesenangan kalian. Oh, aku milih yang barcode nomor 1 saja, 2 atau mungkin 3. Sesuka hati kalian. Makanya ini Bu Rini kasih nama kode suka-suka. Baik, ini nanti Bu Rini bagikan. Misalnya kelompok apa ini tadi? Kelompok olahraga. Di sini ada barcode 3 olahraga. Isinya di dalam barcode terdapat tag LHO tentang olahraga. Kalau kelompok olahraga memilih barcode ke-1, berarti 5 anak memilih barcode 1 semua. Begitu seterusnya. Kelompok 2 berarti yang barcode 1 sudah dipilih, berarti kelompok olahraga yang kedua jangan pilih barcode nomor 1. Paham sampai sini? Setelah itu, setelah Bu Rini nanti bagi barcode-nya, bacalah tag tersebut dan temukan informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, di sini nanti kalian cari informasi penting seperti kelinci tadi. Ditulis di sini. Setelah itu, tentukan struktur tag tiap paragrafnya. Berarti nanti kita mulai menganalisisnya. Setelah itu, kalian berdiskusi dengan temannya. Kira-kira nanti ketika kita maju, kita presentasi, kita menggunakan media apa? Di sini Bu Rini sudah memilih beberapa media. Yang pertama, kalian bisa menggunakan video. Yang kedua, poster, boleh. Yang ketiga, membuat Canva. Kalau kalian bisa Canva, silakan nanti menggunakan Canva saat presentasi. Selanjutnya, peta konsep. Ada yang ditanyakan? Baik, Bu Rini bagi. Kelompok makanan tadi sebelah mana? Oh, sebelah sini. Musik. Handshot berarti ini ya. Untuk waktu kerjanya 25 menit ya. Kalau sudah mendapatkan teks dari barcode, dikerjakan dulu itu yang LKPD. Setelah mengerjakan yang LKPD, selanjutnya kalian diskusi. Ada cerita untuk menjadi barcode-nya, barcode-nya? Tidak, baik. Masih ada sampai, ya. Kelompok ada 2, tes tidak? Tidak, baik.
kalau kalian sudah menentukan informasi penting, selanjutnya kalian akan berdiskusi kelompok nanti ketika kita bertemu dengan media apa, gitu kan? Kalian berdiri kelompok yang apakah video atau video boleh di luar boleh di dalam kelas. Kalau kalian menggunakan apa? Silakan langsung HP-nya. Kalau kalian menggunakan poster boleh di HP. Kalau mau menggunakan peta konsep, boleh sebenarnya di kelas kelas. Kalian bisa dengan namanya menggunakan apa? Kalau sudah kamu namanya menggunakan peta konsep, boleh nyalakan. Kalau sama silakan bagi yang menggunakan peta konsep. Silakan diambil ya. Terus ya. Ya. Baik, boleh ada satu ya. Ya, itu kamu. Baik. 5 yang ada nilai berarti 1. Berapa yang menggunakan peta konsep? Yang kedua menggunakan apa? Baik. Yang pertama saya boleh menggunakan spidol warna dan spidol sama yang besar. Jika ingin dia boleh. Nanti bagian namanya. Gambar lagi warna aja. Kalau warna lain bisa bagian nama. Jika kalian ada kesulitan, misalnya begini. Kalau mau mencari model peta konsep boleh. Kalian cari ya. Apa? Untuk gambar-gambarnya. Kalau ada satu, sudah selesai. Ya, baik. Ini langsung buat dia, silakan. Oh, sudah selesai. Sudah mau pulang. Bagus. Oh ya, jangan lupa nanti tulis nama ya, sendiri ya. Nama dan bahasa kalian. Ya. Ya, atas nama kelompok sama bahasanya. Nama ya. Boleh sini, sini boleh. Boleh situ. Ujungin lagi. Lagi. Ya, sudah ya. Empat menit lagi. Baik. Tiga menit. Selesai? Ayo, satu menit lagi. Ya, satu menit tuh. Belum mana? Baik, waktunya habis. Persilakan presentasi. Dari kelompok 6. Maaf, dari kelompok 1 sampai 6. Adakah yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok lagi, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, silakan. Pakai media apa itu? Peta konsep. Silakan. Nih, bagi sama temennya ya.
Tadi yang Canva sudah selesai membuatnya? Sudah. Boleh dikirim ke HP-nya Bu Rini ya? Kirim ya. Maju semua boleh, dua anak saja boleh. Semuanya boleh. Di sebelah sini. Tidak menghalang ini ya, di sebelah situ tidak apa-apa. Yang lain memperhatikan. Boleh, dua di sini, dua di sana boleh. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmatika ingin mempresentasikan tentang struktur teks laporan hasil observasi atau teks LHO yang berjudul Angklung Musik Bambu yang Bergema dari Nusantara. Angklung, alat musik tradisional Indonesia yang begitu unik, terbuat dari rangkaian tabung bambu yang digantungkan dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, maupun sebagai pengiring lagu daerah. Suara angklung yang merdu dipercaya dapat membawa kedamaian dan keharmonisan. Selain itu, bermain angklung juga dapat melatih kerjasama tim, koordinasi, dan kemampuan menenangkan. Setiap tabung bambu pada angklung memiliki ukuran dan panjang yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Dengan mengatur kombinasi tabung bambu yang digoyangkan, para pemain angklung dapat menciptakan melodi yang indah dan beragam. Angklung tradisional umumnya menggunakan tangga nada pentatonik. Namun, seiring perkembangan zaman, angklung juga dapat dimainkan dengan tangga nada diatonik. Suara merdu yang dihasilkan dari benturan tabung bambu ini menciptakan harmoni yang khas dan menenangkan. Angklung bukan hanya sekedar alat musik, tetapi juga merupakan warisan budaya yang syarat akan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi angklung sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Saat ini, angklung tidak hanya populer di Indonesia, tapi juga telah dikenal di berbagai negara di dunia. Banyak komunitas angklung yang bermunculan, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan alat musik tradisional ini. Intinya, angklung adalah lebih dari sekedar alat musik. Angklung adalah simbol identitas bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya dan estetika. Informasi penting yang terdapat dalam teks angklung musik bambu yang bergema dari Nusantara. Paragraf 1, nama objek dan asal objek. Paragraf 2, bagian-bagian angklung. Paragraf 3, cara memainkan angklung. Paragraf keempat, angklung sebagai warisan budaya. Paragraf 5, kesimpulan. Struktur teks angklung musik bambu yang bergema dari Nusantara. Paragraf 1, termasuk definisi umum. Paragraf kedua, termasuk deskripsi bagian. Paragraf 3, termasuk deskripsi bagian. Paragraf keempat, termasuk deskripsi bagian. Dan paragraf kelima, termasuk simpulan. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada buktinya. Saya bacakan terlebih dahulu paragraf 1. Angklung, alat musik tradisional Indonesia yang begitu unik, terbuat dari rangkaian tabung bambu yang digantungkan dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kehidupan
masyarakat Sunda di Jawa Barat. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni maupun sebagai pengiring lagu daerah. Suara angklung yang merdu dipercaya dapat membawa kedamaian dan keharmonisan. Selain itu, bermain angklung juga dapat melatih kerjasama tim, koordinasi, dan kemampuan mendengarkan. Jadi, dalam paragraf 1 ini termasuk definisi umum, oleh sebab itu menjelaskan tentang nama objek dan asal objek, sehingga cukup definisi umum. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah jelas anak-anak? Kalau belum jelas boleh ditanyakan. Atau mau ada yang menyanggah? Tidak, sudah cukup jelas. Jika tidak ada, saya akhiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 tadi menjelaskan musik tentang angklung yang sudah dijelaskan secara mendetail mulai struktur bagian sampai penutup. Anak-anak, karena waktu kita sudah hampir habis, untuk kelompok yang belum maju, kelompok 1, 2, 4, sampai 6 yang belum maju, kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Oh ya, dari pembelajaran hari ini, adakah yang dapat kita simpulkan? Silakan. Kami bisa menganalisis struktur teks laporan observasi. Bagus, menganalisis bisa. Selanjutnya, hal baru apa yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Silakan, Nina. Lebih mudah melaksanakan atau menganalisis, menganalisis struktur teks LHO. Kalian sudah paham semua ya? Ada kesulitan pembelajaran hari ini? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, berarti Bu Rini menganggap sudah bisa semua. Selanjutnya, satu kata untuk hari ini. Bagus, seru, menyenangkan, asik, bahagia, asik. Ada lagi? Hebat. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Rini harap nanti kalian kelas 8C tetap semangat belajar. Semangat belajar, semangat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Ya.